Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, berjumpa lagi bersama saya Satria The Grasshopper. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah dari mata kuliah aljabar linear, yaitu mengenai ruang vektor. Nah, baik, langsung saja teman-teman kita menuju slide presentasinya. Baik, ini adalah sampul daripada tugas saya, ya, yaitu makalah ruang vektor. Baik, kita next selanjutnya. Nah, kata pengantar, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga tugas ini bisa saya kerjakan dengan waktu yang tepat. Kemudian selanjutnya ada daftar isi. Ya, di sini ada seperti biasa ya, daftar isi, ada daftar pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, manfaat, kemudian pembahasannya, ruang vektor, sub ruang vektor, kombinasi linear, kemudian penutup dan kesimpulan saran serta daftar pustaka. Selanjutnya pada bab pendahuluan yang di sini ada latar belakang, yaitu ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Ruang vektor menurut Bright and Kramer adalah himpunan yang dilengkapi dengan dua operasi penjumlahan dan perkalian skalar atau bilangan real yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pengetahuan tentang ruang vektor digunakan untuk mempelajari ruang-ruang lain seperti ruang bernorma dan ruang-ruang hasil dalam. Misalkan adalah suatu ruang vektor atas lapangan dan adalah dua vektor dalam. Kombinasi linear dari dan adalah vektor-vektor yang diperoleh melalui operasi perkalian skalar dan penjumlahan terhadap kedua vektor tersebut. Pada ruang vektor tersebut, vektor-vektor diperoleh melalui operasi perkalian skalar dan penjumlahan terhadap dua vektor tersebut. Nah, di dalam makalah ini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ruang vektor? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan suatu himpunan merupakan suatu ruang vektor? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sub ruang vektor? Keempat, bagaimana cara menentukan suatu himpunan merupakan suatu sub ruang vektor. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan kombinasi linear? Yang keenam, bagaimana cara menentukan suatu himpunan merupakan kombinasi linear. Manfaatnya yaitu kita dapat mengetahui dan memahami ruang vektor, mengetahui dan memahami tentang sub ruang vektor, mengetahui dan memahami tentang kombinasi linear. Selanjutnya, langsung kita masuk ke dalam pembahasan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, baik, kita lanjut di slide selanjutnya, yaitu ruang vektor. Misalkan V adalah sebarang himpunan benda pada mana didefinisikan dua operasi, yakni penambahan dan perkalian dengan skalar atau bilangan real. Jika aksomia berikut dipenuhi oleh semua U, V, W di dalam V dan oleh semua skalar K dan 1, maka kita menamakan V sebuah ruang vektor atau vektor space. Dan benda-benda di dalam V kita namakan vektor. 1. Jika U dan V kecil adalah benda-benda di dalam V besar, maka U tambah V kecil berada di dalam V. Yang kedua, U ditambah V kecil sama dengan V ditambah U kecil. Yang ketiga, U kecil ditambah V tambah W kecil sama dengan U tambah V kecil tambah W. 4. Ada sebuah benda 0 di dalam V besar sehingga 0 ditambah U kecil sama dengan U tambah 0 sama dengan U. Untuk semua U di dalam V. Untuk setiap U di dalam V besar, ada sebuah benda negatif U di dalam V yang dinamakan negatif U, sehingga U ditambah negatif U ditambah U sama dengan 0. Jika K kecil adalah sebarang bilangan real dan U adalah sebarang benda di dalam V, maka KU berada di dalam V besar.
K U tambah V sama dengan KU ditambah KV. 8 K ditambah 1 kali U sama dengan KU ditambah LU. K 1U sama dengan K1 dikali U. 10 1U sama dengan U. Contoh, ruang vektor diketahui 0 sama dengan 0. Buktikan apakah vektor 0 merupakan ruang vektor atau bukan. Penyelesaiannya, 0 sama dengan 0 yang dilengkapi dengan penjumlahan dan perkalian skalar yang biasa termasuk ruang vektor karena memenuhi syarat aksioma ruang vektor. 1. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Anggota dari O atau tertutup. 2. 0 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Komutatif. 3. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0 asosiatif. 4. Ada 0 anggota dari O yang bersifat 0 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Memuat identitas. Selanjutnya, jika W jika W adalah sebuah himpunan dari satu atau lebih vektor dari sebuah ruang vektor V, maka W adalah sebuah sub ruang dari V jika dan hanya jika dipenuhi 3 aksioma berikut. 0 merupakan anggota dari W. Jika U dan V adalah vektor-vektor di dalam W, maka U ditambah V berada di dalam W. Jika K adalah sebarang skalar dan U adalah sebarang vektor di dalam W, maka KU berada di dalam W. Misalkan contoh ruang sub. Ketahui himpunan S, X, Y, Z, elemen R. Ya. Buktikan apakah himpunan S merupakan sub ruang atau bukan. Penyelesaiannya, periksa apakah himpunan S memenuhi ketiga sub ruang. Nah, kemudian kita lanjut. Next. Ya. Oke, kita lanjut saja di sini ya, yang lebih jelas di sini. Oke, kita masuk kemari, sub ruang vektor ya. Ya, kita mulai dari sini lagi. Diketahui himpunan S sama dengan X, Y, Z, elemen R pangkat N, di mana X sama dengan 3Y, Z sama dengan minus 2Y. Buktikan apakah himpunan S merupakan sub ruang atau bukan. Penyelesaiannya begini. Periksa apakah himpunan S memenuhi ketiga sub ruang ya. ABC sama dengan 0000 elemen dari S. Karena A sama dengan 3B ya, merupakan 0, anggota dari 0 sama dengan 3,0. C sama dengan minus 2B merupakan 0 sama dengan minus 2,0. Maka 000 merupakan anggota dari himpunan S. Yang kedua, matriks X1, Y1, Z1 dengan matriks X2, Y2, Z2 merupakan elemen dari S. Maka X1 sama dengan 3Y pangkat 1. Z1 sama dengan minus 2Y1. X2 sama dengan 3Y2. Z2 sama dengan minus 2Y2. X1, Y1, Z1 ditambah X2, Y2, Z2 sama dengan X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, Z1 tambah Z2. Kita selanjutnya langsung ke kombinasi linear. Ya, sebuah vektor W dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, dan Vn jika vektor-vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk ya. Oke. Jadi
Baik, langsung ke kesimpulan. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Suatu himpunan dapat dikatakan suatu vektor apabila memenuhi syarat aksioma tertentu. Suatu himpunan bagian W dari ruang vektor disebut suatu subruang dari V jika W sendiri adalah suatu ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang dimaksudkan pada V. Sebuah vektor dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2 sampai Vn jika vektor-vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk W sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah Kn Vn adalah skalar. Nah, baik demikian presentasi makalah dari tugas 2 saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.